Oh, Sunasan, balik lagi sama saya, Stegan Rekroren. Saya baru dapat kabar kalau Gundam Seed mau keluarin proyek baru tahun depan, teman-teman. Dan ini dalam rangka banyak hal juga sih, seperti berdirinya life size statue Freedom Gundam di Shanghai, Cina, ya teman-teman. Terus tahun depan juga anniversary ke-20 dari Gundam Seed, teman-teman, ya. Nah ini pas ya teman-teman, konten saya juga dulu bahas anniversary ke-20 Digimon Adventure juga pernah. Tapi sekarang beralih dulu ke Gundam. Ya mungkin Gundam yang lain menyusul ya teman-teman. Ya ini Tamers bakal saya bahas juga nanti. Dan juga tahun depan itu berarti bertepatan sama anniversary-nya Digimon Frontier yang ke-20 ya teman-teman. Ya tapi ada urutannya ya teman-teman. Yang mau kita bahas tuh yang mana dulu, tergantung mood saya juga sih gitu ya kan. Ini mumpung lagi hangat aja, jadi saya bahas Gundam dulu ya teman-teman. Saya bakal bongkar di sini ada apa aja teman-teman. Ikso. Ya, tapi sebelum itu sih saya juga mau ngomongin tentang Gundam sih teman-teman. Karena sebenarnya saya juga kangen sih sama serial ini. Ya jujur lah, dari YouTuber yang saya suka liatin juga ada kok yang suka serial ini. Ada Agan Reza, terus ada Ajio juga, ya kan. Terus siapa lagi tuh? Bang Egi Forze juga nggak? Kalau nggak salah Bang Egi Forze itu juga suka Gundam ya teman-teman. Dan yang pasti teman di Dumai banyak yang suka Gundam Seed. Terus teman Duta juga banyak lah pastinya yang suka ya teman-teman. Yang koleksi pun juga ada Gunpla-nya gitu lah teman-teman. Oke. Kita akan mulai ngomongin awal-awal Gundam laku keras di Indonesia ya teman-teman. Tapi ini sepengetahuan saya aja sih teman-teman ya. Jadi maaf kalau salah ya. Jadi kalau nggak salah itu sejak ada Seed itu orang di Indonesia tuh udah mulai banyak yang suka Gundam juga teman-teman. Tahun rilisnya sih di Jepang emang tahun 2002 ya. Tapi mungkin tayang di Indosiar itu setelahnya saya lupa tahun kapan. Pokoknya pas itu saya masih SD aja. Udah gitu aja. Terus sebelum ada Seed juga ada Gundam-Gundam yang lain kok di Indonesia juga pernah tayang teman-teman ya. Cuman waktu itu juga ya udah saya bilang tadi, saya masih kecil dan itu juga yang pertama melekat sama saya tuh Gundam Wing teman-teman. Sampai sekarang tuh masih awet banget. Oh my god, Gundam Wing tuh the best buat saya teman-teman. Wow. Bahkan dulu papa saya tuh juga suka beli Master Grade teman-teman. Saya ingat dia pernah beli Mbah RX ya kalau nggak salah teman-teman. Tapi itu dulu banget pas saya masih umur 3 tahun sampai 4 tahun gitu ya. Oh my god. Kalau nggak salah juga suka sama berbagai mokit lainnya, nggak cuma Gunpla gitu ya. OMG, jadi kangen. Udah lama nggak ketemu soalnya teman. Jadi curhat. Sorry. Oke, balik lagi ke topik. Seed itu jadi series Gundam yang paling booming sejak masanya teman-teman. Dan juga dibuatin sequelnya kan, yaitu Seed Destiny di tahun 2004 sampai 2005 kalau nggak salah teman-teman. Sekitaran 2 tahun ini, 2004-2005. Kemudian sekitar tahun 2011 dibuatin lah remasternya Seed sama Seed Destiny. Gunpla-nya juga dapat remaster, dijual lagi. Oh my god. Sorry, itu lightingnya tadi mati. Milking dari Seed emang laris sih teman-teman. Banyak yang suka desain Gundamnya itu satu. Terus ceritanya nggak gitu berat dan bisa ditonton orang-orang yang mau ngikutin Gundam sebagai permulaan. Jadi kalau dulu itu kalau mau nonton Gundam itu mulainya dari Seed. Tapi kalau saya lebih prefer X. Maksudnya Gundam Age gitu kan. Baru Seed, soalnya Age itu lebih family friendly dan cocok buat segala umur gitu loh teman-teman ya. Tapi serius sih, ini Seed juga menghasilkan Gundam sejuta umat sekitar 2 tipe, yaitu Strike Gundam dan Astray teman-teman. Gundam Astray maksudnya. Ini banyak banget coba bentuknya. Ini ada Strike Rook, Strike Noir dan lain sebagainya. Terus bentuknya juga bagus-bagus lah pokoknya. Tapi ya saya lebih suka Astray sih, soalnya lebih bervariasi aja gitu loh. Kalau Strike itu kan lebih ke variasi backpacknya sama bentuknya gak terlalu dimacem-macemin lah. Tapi kalau Astray itu kalau udah beda frame, beda tipe dan juga bisa dimodifikasi lagi gitu loh. Dan favorit saya itu adalah Blue Frame dan form-formnya, soalnya ini banyak banget upgrade-nya sampai ngubah-ngubah bentuknya loh teman. Kalau Red Frame kan paling beberapa bagian doang, kayak tangan atau badan beberapa doang, nggak keseluruhan, nggak sampai ngubah bentuk kepalanya gitu loh. Paling cuma beberapa bentuk doang yang kepalanya diganti. Tapi kalau
lihat blue frame second sama third kan bakal ngerti maksud saya deh teman-teman. Ini blue frame second tuh sampai ada second L, second revise ya kan. Oh yang third itu udah pakai dragon, wah keren banget lah, blue frame memang the best lah. Terus side story Gundam Seed juga banyak, ada Astray, X Astray, terus ada juga movie Stargazer ya kan. Terus sekarang mau nambah lagi dalam bentuk manga Gundam Seed Eclipse. Oh my god, ini luar biasa sekali teman-teman. Gak cuman itu teman-teman, mereka juga mau rilis movie sequel setelah storyline Gundam Seed teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih setelah Gundam Seed Destiny sih, soalnya di ending Seed Destiny itu agak gantung teman-teman. Jadi saya tuh penasaran apa yang bakal mereka lakuin setelah dapat jabatan di ZAF gitu loh ya kan. Apakah trio Destiny ini yaitu Kira, Atrun, dan Shin itu bakalan berperang lagi di perang yang berikutnya, bakal beraksi lagi dengan Gundam mereka yaitu Strike Freedom, Infinite Justice, dan Destiny. Ya kita lihat aja nanti ya teman-teman. Dan itu semua baru bakal terwujud tahun depan teman-teman. Terus ada lagi kan ini mereka ini yang pihak sananya lagi bikin game Gundam Seed yang baru teman-teman. Waduh, luar biasa. Gameplaynya saya penasaran teman-teman. Siapa tahu bisa dimainin di PC ya kan. Tinggal nabung buat ini rakit PC aja. Selain itu ini juga dibuat nih anime short dari Fukuda Mitsuo, yaitu sutradara series Gundam Seed ini, untuk merayakan berdirinya life-size statue Freedom Gundam di Cina, tepatnya di Shanghai teman-teman. Wah, ini saya juga penasaran sih. Milking besar-besaran ya Gundam Seed teman-teman. Dari dulu sih pas awal rilis aja Gundam Seed tuh udah kayaknya laris banget gitu loh. Banyak yang suka, terus orang-orang mulai suka Gundam tuh kan berawal dari Seed juga teman-teman. Dan juga ceritanya nggak begitu berat lah dibanding series yang lain, terutama Universal Century itu, oh my god, itu deep banget teman-teman. Jadi ya saya belum berani berkomentar soal UC sih. Nonton juga baru Unicorn ya kan. Kalau movie-movie yang lain belum, paling Thunderbolt yang OVA itu lah. Terus saya hampir lupa ini mau bahas sedikit tentang manganya teman-teman. Jadi ini bukan sequel ya, udah saya bilang, tapi side story. Ini mengambil latar waktu setahun sebelum Gundam Seed Destiny, yaitu di Cosmic Era tahun 72. 2 tahun setelah Gundam Seed yang berlatar waktu Cosmic Era tahun 70. Menceritakan tentang karakter dari ODR atau Orb Disaster Relief Team yang mengisahkan kejadian di antara 2 perang besar, di mana mereka mempertaruhkan nyawa di situ. Ini 2 perang besar ini udah pasti ya teman-teman. Perang terakhir di Seed dan Seed Destiny. Dan manga ini bakal dirilis di Jepang tanggal 28 Juli mendatang, teman-teman. Wow. Jadi tinggal nanti aja ya manganya. Tapi movie-nya ini masih tahun depan. Ya udahlah. Oke, jadi kita akan bahas dari ODR terlebih dahulu. ODR atau Orb Disaster Relief Team adalah organisasi yang dinamakan secara resmi, buset panjang banget ini namanya. Ntar saya baca, teman-teman. International Disaster Relief Team under the jurisdiction of the International Cooperation Agency and Auxiliary Organization of Orb Ministry of Foreign Affairs, disingkat ODR tadi. Buset, panjang gini disingkatnya jadi Orb Disaster Relief gitu loh. Tim ini merupakan organisasi yang untuk kontribusi dan kerjasama internasional dan mengambil berbagai macam misi terkait medis, pendidikan, pertukaran teknis, dan kepemilikan internasional. Mereka juga disebut Orders sejak ODRs atau apalah itu di sini ada ya teman-teman. Sejak mereka dikirim ke seluruh dunia untuk misi dan bergerak untuk memenuhi tugas yang merepotkan setiap kali mereka mendapatkan perintah teman-teman gitu. Habis itu karakternya kita lihat di sini. Di sini ada Tatsumi Hori, pilot cowok berumur 17 tahun yang memiliki kekuatan fisik, IQ, dan kemampuan lainnya secara normal karena dia adalah manusia yang terakhir wajar teman-teman. Berarti dia ini natural, bukan koordinator. Kalau koordinator itu manusia, tapi genetiknya dimanipulasi supaya mendapatkan kemampuan atau penampilan di atas rata-rata manusia normal. Pokoknya jadi bagus lah, jadi sesuai keinginan orang tuanya mereka gitu, ya kan? Dan rata-rata kalau nggak salah koordinator itu pada awalnya merupakan jenis percobaan deh, dan si Kira ini adalah salah satunya teman-teman gitu. Ya nanti kalau salah bisa dikoreksi, atau mungkin kita bisa bahas Gundam Seed lebih lagi mungkin ya teman-teman. Terus di sini juga entah kenapa saat dia menaiki Eclipse Gundam itu dia memiliki kemampuan yang jauh di atas koordinator. Oh my god, ini di Seed kebiasaan teman-teman. Kenapa karakter utama di Seed itu selalu dibikin imba coba?
Kalau bukan karena pilotnya, karena Gundamnya gitu loh. Gue kira udah pilotnya, Gundamnya juga begitu. Aduh, kacau. Oh my god, ini juga kira kan dulu didewakan ya tahun. Udahlah, kita balik lagi. Selanjutnya adalah Miyabi Otokyo, komandan cewek berumur 19 tahun. Saat ini muda semua ya, 17 tahun, 19 tahun, 18 tahun, sekitaran umur segitu pasti masih muda banget teman-teman. Dia adalah koordinator dengan kemampuan yang tidak biasa, tapi dia pesimis dengan situasi sosial saat itu karena sifatnya atau pembawaannya yang rumit. Duh, maaf ya kalau ada yang salah translate dari tadi. Terus, aduh gimana sih, modal translate semampunya gitu loh teman-teman ya. Dan dia adalah seorang pemikir bebas dan seorang yang penerima gitulah, achiever atau apa itu ya teman-teman. Walaupun dia tumbuh di keluarga kaya. Waduh, sultan dong teman-teman. Dan karakter ketiga yang dimunculkan adalah Ken Norland Suse atau apa ini. Pilot cowok berumur 18 tahun yang ternyata seorang koordinator teman-teman. Dia memiliki kekuatan fisik, IQ, dan kemampuan manuver mobil suit di atas rata-rata. Wah, ini udah jelas sih, kan koordinator, gak diragukan lagi teman-teman. Dia menjauhkan diri dari peperangan antara natural dan koordinator. Jadi dia tuh maunya apa ya teman-teman? Menghindarin perang apa gimana? Tapi ujung-ujungnya juga kan dia harus perang teman-teman. Soalnya di seat itu kedua ras ini perangnya tuh tak terhindarkan gitu loh teman-teman ya. Jadi mau nggak mau pasti bakalan gelut terus gitu sampai salah satu pihak doang yang tersisa gitu loh. Bahkan di seat Destiny juga masih berkelanjutan kan teman-teman gitu loh ya. Terus ini sekarang kita bahas Eclipse Gundam. Oh my god, ini desainnya bagus banget. Ramping. Terus ada Bobo Double O sama Zeta dikit ya teman-teman di desainnya. Atau perasaan saya aja teman-teman. Dia adalah custom mobil suit yang diciptakan secara rahasia oleh Orb. Fitur paling terlihat yang dimilikinya adalah kemampuan untuk berubah dari flight mode jadi MS mode atau mobil suit mode ya teman-teman. Dia memiliki Mirage Colloid yang berarti dia tuh bisa kayak bunglon, kayak Blitz Gundam sama Astray Goldframe Amatsu. Bukan Amatsu guy, itu mah Senpa Sento teman-teman. Jadi Mirage Colloid itu kayak kemampuannya dia bisa nyebarin partikel-partikel di seluruh tubuhnya supaya jadi nggak terlihat gitu, jadi invisible gitu kan teman-teman. Oh my god, berarti dia punya kemampuan ini teman-teman, keren banget. Dia juga memiliki fungsi yang dikhususkan untuk ODR dan dikonfirmasi ada 2 unit. Wow, ini jadi bakal kayak Unicorn dan Banshee gitu teman-teman. Penasaran jadinya. Terus satu lagi teman-teman, kalian tahu nggak apaan? Eclipse Gundam juga bakal dibuat master grade-nya. Oh my god, ini jadi Gundam rasa Macross juga bentuknya teman-teman. Bentuk pesawat sama Gundamnya tuh mirip banget sama mesin di Macross teman-teman. Tapi keren sih. Ini udah lama nggak lihat Gundam yang punya 2 bentuk gini teman-teman ya. Ditambah dia masih punya fitur-fitur yang tersembunyi khusus buat ODR kan katanya. Wah, luar biasa sekali sih ini teman-teman. Setelah sekian lama akhirnya Seed muncul ke permukaan. Sekalinya muncul langsung milking banyak. Oh my god, ini panen raya nih Gundam Seed teman-teman tahun depannya. Dan bakal diadain juga event Gundam terbesar pertama yang bernama Gundam Dogs at Shanghai yang digelar pada tanggal 28 Mei kemarin sampai 11 Juli ya, kalau nggak salah baca, di Mitsui Shopping Park Lalaport Jinqiao Shanghai ya teman-teman, tepatnya di Cina sana teman-teman. Di sana ada pameran sejarah Gundam, free trial Gunpla gratis, dan limited item. Waduh, saya jadi pengen kesana teman-teman. Keren banget pasti. Oh my god, luar biasa. Ini benar-benar totalitas banget ya Gundam Seed dari dulu sampai sekarang. Walaupun ya di serialnya sendiri Gundam Seed itu banyak make scene-scene yang didaur ulang gitu loh. Ada beberapa scene yang diulang-ulang, dipakai berulang kali, terus di retracing buat Gundam yang lain supaya bisa pakai gerakan yang sama gitu kan. Misalnya kayak Sword Strike, dia lagi ngayunin pedangnya gini, terus si Destiny sama Sword Impulse ngelakuin hal yang sama gitu loh. Kayak gitu. Ya sekian dulu buat videonya teman-teman. Tapi overall Seed itu nggak jelek kok teman-teman. Kalian coba aja nonton ya. Jangan dengerin kata orang yang rata-rata Seed haters teman-teman. Tapi ya menurut saya sih nggak buruk kok teman-teman nonton Seed, karena itu juga membawa kenangan juga buat fans lama seharusnya ya teman-teman. Sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya dong.
Makasih teman-teman udah nonton ya, dan juga kalian semua luar biasa yang udah dukung saya selama ini, yang udah nonton channel saya, subscribe channel saya, teman-teman ya. Kalian luar biasa, saya doain kalian sukses. Amin. Oke, see you again. Peace out and have a nice day. Sarah, bye.